bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Boleh jumpai kiri kananmu. Kasih salam, kasih tos. Semua bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Bersuka cita. Sama-sama penerjas. Come on, choir. 1, 2, 3. Lambaikan tangan kita di hadapan. Terus kita angkat pujian, sebab kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita. Tetap dengan hati yang bersuka. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Bonerges, come on. Anggur baru tercurah, umatnya dengar. Oh minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi yang bersuka cita kembali, kita boleh kasih suara kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya boleh teman yang bersuka cita diberkati Tuhan tempat ini. Masih semangat memuji nama Tuhan Bonerges. Masih semangat memuji nama Tuhan. Terus kita akan pujian sukacita untuk menyerahkan hati Tuhan. Satu pujian lagi. Sebab ada kuasa di dalam darah Tuhan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama dengan iman kita mau deklarasi. Terbebas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa.
Tuhan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita teduhkan hati kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap inci masa depan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami terus menyembah Tuhan. Biar kami terus memuji Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hati kami untuk menyembah-Mu. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kau kebenaran kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Setiap kami Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Di setiap kami Tuhan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami hidup bagimu, Tuhan Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Memandang-Mu, Yesus Tuhan. Memberikan hati kami padamu, Yesus, Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap pandang wajah-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Cuma Tuhan katakan, kalau ku hidup, Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup
Kami hidup untukmu, kami hidup untuk menyenangkanmu, untuk memuliakanmu, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Memujimu selama-lamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Yesus yang layak disembah. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, selamanya hanya Kau, selamanya hanya Yesus. Kami sembah Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, karena Kau yang terindah dalam hidup kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah.
Satu kali lagi kami lihat kebaikan-Mu. Satu kali lagi kami lihat kemurahan-Mu. Satu kali lagi di tengah badai kami lihat cinta-Mu buat kami Tuhan. Terindah selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Nyatakan Yesus. Yesus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kasih-Mu yang terindah. Benar Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik. Karena bersama Tuhan kami percaya masa depan kami sungguh ada. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau diberkati lewat setiap kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya kami akan menyaksikan dan juga mendengarkan suara gembala sidang kami. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Biar kami terus bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sobat-sobat Mode Bonderges yang dikasihi Tuhan. Maka kita mau menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah, kita hidup menjadi pelaku firman. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kita taat pada firman Tuhan, berarti berani berdiri di atas kebenaran. Tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan juga segenap akal budi kita. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak. Buah pertobatan ya, perubahan karakter dan buah pelayanan. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya kepada Kristus menunjukkan identitasnya melalui perilakunya menjadi manusia yang baru. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru. Puji nama Tuhan, khotbah selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat sobat-sobat muda Bonderges saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya kami akan membacakan suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Kehidupan yang arif adalah hidup mengatur pelaksanaan berbagai tanggung jawab dan membagi waktu serta tenaga dengan cara yang masuk akal serta hanya untuk hal-hal penting. Bagaimana agar kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada? Yang pertama, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Matius 6 ayat 32-33, Lukas 18 ayat 25.
Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya, sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu dan masuk akal. Karena tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia ini. Hamba-hamba Allah pada zaman dahulu memberi contoh yang baik pada kita. Mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena itu mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang ada di sorga. Ibrani 11 ayat 13-16. Mereka hanya taat kepada kerajaan Allah, dan hal itu juga yang harus kita lakukan. Yang kedua, giatkan diri kita di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Filipi 1 ayat 9-10, Matius 9 ayat 37. Mari kita periksa dan selidiki diri kita. Apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita membuat hidup kita menjadi rumit. Dengan hidup yang arif, maka kita akan mempunyai banyak waktu, termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani. Mari kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani adalah seorang yang memandang setiap perkara melalui mata iman. Isi hidup ini dengan hal-hal yang rohani, sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. Yang ketiga, tidak menjadi manusia duniawi. 1 Korintus 2 ayat 11, 14-15. Kita dengan mudah menjadi manusia duniawi, dengan memusatkan hati kita pada harta dan materi. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta akan uang dan perkara materi akan merusak hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, sehingga hati, pikiran, perbuatan kita dipusatkan pada hal sorgawi, bukan duniawi. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala sidang kita kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Maka tiba saatnya setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini buat setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi hidup yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Maka tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Sejujurnya setiap hati kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan pastinya berhasil. Maka kami serahkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami dengar firman-Mu hari ini, iman kami dibangkitkan, hidup kami dimerdekakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, sobat-sobat Malu Wonderges. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan hari ini. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang sangat baik seperti Engkau. Kami percaya setiap kami boleh berkumpul pada sore malam ini bukan karena kebetulan, tapi kami semua dalam rancangan Tuhan yang indah. Yang kami tahu firman Tuhan berkata, yaitu rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera untuk hari depan kami yang penuh dengan harapan. Maka kami percaya setiap anak muda Boanerges yang hadir ibadah di ibadah Boanerges di Kelapa Gading Nias pada sore malam hari ini, kami percaya setiap kami yang hadir, kami pulang tidak sia-sia. Kami pulang, hidup kami pasti diberkati, hidup kami pasti diubahkan Tuhan. Sebab janji Tuhan dalam hidup kami pegang, kami yakin percaya bahwa setiap kami yang ada kuasa minyak anggur, kami tidak akan dirusakkan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar boleh menjamah kami, memberkati kami, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami. Karena firman Tuhan lebih daripada ilmu pengetahuan manusia. Firman Tuhan sungguh ajaib, hidup dalam hidup setiap kami. Terlebih juga Tuhan, sebentar kami percaya, kami juga menyatu dengan korban tubuh darah-Mu. Kami menerima sakramen perjamuan kudus. Yesus tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau. Maka kami percaya setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh, pulang kami dijamah Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Roh Kudus hibur kami. Bahkan kami yang masih terikat di dalam dosa, setiap anak-anak muda dengar firman, kami pulang ambil komitmen, kami ambil keputusan untuk kami tidak berbuat dosa lagi. Kami boleh hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur dan kami percaya setiap pujian sembah kami semuanya boleh naik menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap diberkati dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman, anak-anak muda Boanerges yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore malam hari ini. Saya mengajak menyapa saudara dari atas mimbar ini. Ada shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Pasti diberkati luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Mungkin saudara baru melihat saya karena memang jujur saudara ini perdana saya khotbah di Boanerges di Kelapa Gading Nias ya saudara ya. Karena seringkali saya pelayanan ada di luar kota, jadi mungkin saudara jarang melihat wajah saya. Tapi saya percaya saudaraku, kita dalam Tuhan, kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita satu dalam Yesus, kita bersaudara dalam Tuhan. Haleluya. Yuk saudaraku, saya ingin sampaikan firman Tuhan. Saya perkenalkan dulu, mungkin saudara belum tahu nama saya. Nama saya Pendeta Januar Sukamto, saudara ya. Mungkin saudara kalau ketemu di jalan nanti saudara bisa sapa saya juga mungkin bisa sapa saudara. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mengenali nama saudara masing-masing saudara ya. Karena saudaraku, saya percaya saudaraku ya, kita kadang-kadang ketemu jemaat banyak jadi tidak bisa hafal satu persatu saudara. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan pada sore malam ini. Saya berikan judul khotbah saya, media bisa bantu, yaitu jadilah teladan. Sama-sama katakan sama saya, jadilah teladan. Haleluya. Yuk kita baca firman Tuhan, ayat yang sudah tidak asing lagi kita baca saudara. Dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Puji Tuhan saudara. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras, suara yang penuh dengan iman, karena anak-anak muda saya percaya semangatnya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama baca. 3, 2, 1, iya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara mungkin sudah sering kali dengar ayat ini yang berkata bahwa jadilah teladan dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi tahukah saudara, ayat ini tidak hanya ditujukan untuk orang-orang anak-anak muda, tetapi juga saudaraku ditujukan juga bagi setiap kita, anak-anak Tuhan maupun yang sudah dewasa, saudara. Kenapa? Karena saudaraku latar belakang dari ayat ini saya ingin memberitahu kepada saudara. Saya akan bacakan bahwa saudara dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, di PPT tidak ada saudara. Saya baca buat saudara. Di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus
dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Saudaraku, latar belakang dari ayat ini yang kita dengar tadi, yaitu Rasul Paulus kepada jemaat, kepada anak didik rohaninya yang bernama Timotius, saudara, ternyata latar belakangnya, satu kali Rasul Paulus memberikan satu perintah kepada Timotius untuk tetap tinggal di kota Efesus. Pertanyaannya, ngapain di kota Efesus? Bukan untuk jalan-jalan, saudara ya, bukan untuk staycation. Tetapi Rasul Paulus meminta Timotius untuk stay tinggal di kota Efesus, yaitu untuk satu tugas yang sangat mulia. Apa tugasnya? Yaitu melayani Tuhan. Bahkan saudara kalau perhatikan di ayat yang saya tadi baca bahwa saudara, bahkan bukan cuma sekedar melayani, tetapi saudaraku supaya yaitu Timotius dalam pelayanan penggembalaan, saudara. Untuk menggembalakan jemaat yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Karena Alkitab berkata bahwa supaya Timotius menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain. Ada banyak ajaran lain yang masuk menyerang dalam kehidupan orang Kristen yang ada di kota Efesus. Makanya Paulus meminta supaya Timotius stay di sana untuk melayani Tuhan. Ya, pertanyaannya, kenapa harus Timotius? Kan gitu pertanyaannya, betul nggak? Pertanyaannya, kenapa harus Timotius yang diutus di Efesus untuk melayani Tuhan, bahkan untuk menggembalakan jemaat yang ada di kota Efesus? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa harus Timotius kira-kira? Bukankah Timotius notabene orang-orang bilang, anak muda tahu apa sih? Betul nggak saudara? Anak muda punya pengalaman apa? Ya, kadang-kadang banyak orang di luar sana bilang anak muda belum pernah tahu namanya asam, manis, pahit, ya saudara ya. Terus apalagi asinnya kehidupan katanya gitu kurang lebih saudara. Kadang-kadang anak-anak muda dianggap rendah karena dianggap apa? Belum punya jam terbang saudara. Tetapi yang luar biasa saudaraku lewat firman Tuhan yang kita mau dengar pada sore malam ini saudara. Ternyata Rasul Paulus mengutus Timotius untuk melayani Tuhan di kota Efesus. Halo? Iya, yang amin satu orang ya, puji Tuhan. Halo saudara, pertanyaannya, kenapa harus Timotius? Halo? Apa Rasul Paulus gak punya teman-teman yang mungkin satu level dalam pelayanan? Apa Paulus gak punya teman-teman yang mungkin waktu satu sekolah Alkitab dengan dia dulu? Apa Rasul Paulus gak punya mungkin teman-teman yang pengalaman jam terbangnya lebih tinggi dari dia dalam melayani saudara? Saya percaya Paulus punya teman-teman yang sedemikian. Amin saudara. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang diutus dipilih malah Timotius? Ini dia kabar baik buat setiap kita. Kenapa seorang muda yang bernama Timotius yang diutus oleh Rasul Paulus? Lanjut PPT-nya, coba kita lihat saudara. Saya mencatat demikian. Kenapa? Karena masalah yang terjadi sejak dahulu kala, sejak zaman Rasul Paulus, ya, sampai dengan saat ini, masalah yang terjadi adalah terjadi yang namanya krisis kualitas nilai-nilai kekristenan. Isunya adalah ternyata sejak dulu sampai sekarang, isu yang terjadi adalah terjadi yang namanya krisis kualitas nilai-nilai kekristenan. Sehingga Paulus tidak bisa melihat ada orang yang cocok, mungkin teman pelayanannya, mungkin yang lebih senior, ya, mungkin jam terbangnya lebih tinggi, yang pas, yang cocok, yang pantas untuk bisa diutus ke kota Efesus untuk melayani Tuhan. Paulus tidak menemukan orang-orang yang menurut kacamata Rasul Paulus tepat dan cocok, saudara. Tetapi ternyata di mata Rasul Paulus yang tepat dan cocok adalah seorang anak muda yang bernama Timotius. Amin. Berarti ada yang beda gak sama Timotius? Pasti ada yang beda. Saya percaya kalau jadi anak muda beda, pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Beda dengan apa? Beda dengan dunia yang pasti. Katakan amin saudara. Nanti kita akan pelajari. Berarti sejak zaman dulu, saudaraku, terjadi nilai-nilai krisis, nilai-nilai kekristenan. Berarti mohon maaf, saya berani ambil kesimpulan, apalagi hari-hari ini, saudara. Halo? Zaman dulu kan belum ada sosmed, betul nggak saudara?
Nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, nggak ada Instagram. Betul nggak saudara? Semua nggak ada itu saudara. Tapi sekarang semuanya ada, semua orang bisa buka, semua orang bisa cari. Mau cari apapun tinggal ketik, tanya Mbah Google, katanya gitu saudara ya. Nanti keluar semua di sana. Ya. Facebook kadang-kadang hari ini saudara lihat, aduh ya. Kadang-kadang mulai yang benar, nggak benar, kudus, nggak kudus, yang kudis, semuanya ada semua di sana. Ya kan? Halo? Apalagi hari-hari ini, apalagi sekarang ini saudara. Makanya saya punya anak 2, kadang-kadang saya khawatir ya, kalau mereka nonton YouTube atau lihat di sosmed secara berlebihan ya. Saya khawatir takutnya ada yang kurang pantas untuk mereka lihat ya, karena mereka masih kecil-kecil saudara. Nanti kita akan pelajari saudara. Nah ternyata isu yang terjadi adalah itu saudara. Makanya di tengah-tengah Paulus tidak bisa menemukan orang-orang yang tepat dan cocok, maka dia lihat ada satu pribadi yang bernama Timotius. Amin. Dan Paulus mencoba menggambarkan, merangkum bahwa dalam kehidupan orang Kristen secara garis besar ya, saudaraku, nilai-nilai kekristenan itu digabungkan oleh Rasul Paulus, dirangkum menjadi 5 aspek yang kita baca tadi, saudara. Orang-orang Kristen itu harus punya kualitas dalam nilai-nilai kekristenannya dalam 5 aspek ini yang kita baca tadi ya. Jadilah teladan yang pertama dalam apa saudara? Ya baru baca udah lupa ya, haleluya, puji Tuhan. Yang pertama tadi balik lagi 1 Timotius 4 ayat 12 firman Tuhan berkata jadilah teladan dalam apa? Halo? Perkataan. Yang kedua dalam tingkah laku. Yang ketiga dalam kasih. Yang keempat dalam kesetiaan. Yang kelima dalam kesucian. Rasul Paulus merangkum secara garis besar, orang Kristen harus punya kualitas di dalam 5 aspek ini. Katakan amin saudara. Saya percaya kalau saudara punya kualitas dalam 5 aspek ini menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Katakan amin. Berbeda dengan dunia. Katakan amin saudara. Haleluya. Yang percaya setuju kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin. Nah itu sebab kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara ya. Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan, maka kita harus punya kualitas. Yang pertama saudaraku kita bahas satu persatu saudara. Kita harus punya kualitas yang pertama yaitu di dalam perkataan. Coba media bisa tampilkan ya. Kualitas yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah yang pertama kita harus punya kualitas di dalam perkataan. Tahukah saudara ternyata kata perkataan di situ bahasa aslinya menggunakan kata logos. Saudara tahu logos? Tahu? Firman, sama-sama katakan firman. Yohanes pertama ayat yang pertama ya firman Tuhan berkata apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Logos, firman. Makanya kenapa orang Kristen harus menjaga perkataannya dengan baik? Karena apa? Di mulutnya itu ada firman Tuhan. Ya, makanya gembala sidang mendiang dulu setiap kali naik mimbar, khotbahnya selalu sama. Beliau selalu khotbah begini, mari Bapak Ibu Saudara kita berjuang. Ingat gak Bapak Gembala dulu bilang gitu? Berjuang dalam apa? Suci berkata, berpikir, berbuat. Saya jadi ingat iya ya, Bapak Gembala mulai dulu khotbahnya selalu begitu. Suci berkata, berpikir, berbuat. Kenapa? Karena di mulut orang Kristen, anak-anak Tuhan orang percaya ada kuasa. Katakan amin. Ada firman. Tahukah saudara di kitab Kejadian waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu pakai firman. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah binatang di darat, laut, udara. Semua pakai firman. Jadi enggak? Jadi, makanya hati-hati. Amin. Mulut kita harus dijaga baik. Orang Kristen mulutnya harus perkataan ucapannya benar. Katakan amin. Karena di mulut kita ada kuasa. Coba kita lihat dulu ayatnya saudara. Apa kata firman Tuhan mengenai perkataan? Perhatikan kalau 4 ayat ke-6 berkata begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Amin saudara. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Lalu satu lagi coba kita lihat ya. Efesus 4 ayat 29. Yuk sama-sama baca. 3, 2, 1. Iya. Janganlah ada perkataan
kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, amin. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Makanya saya didik anak-anak saya sejak kecil, ya, supaya mereka tidak berkata-kata kasar dan kotor. Makanya setiap kali saya pulang ke rumah, ini mereka berdua saling mengadu kepada saya. Kadang-kadang cicinya yang ngadu, Pak, tadi si Ata ngomong ini Pak, ngomong kasar Pak, apa ngomong apa gitu ya. Kadang-kadang saya pulang ke rumah yang kecil yang ngadu, Pak, tadi Cici ngomong kotor Pak, ngomong kasar Pak. Hampir setiap hari saya mendapat aduan dari anak-anak saya, saudara ya. Kenapa? Karena saya didik mulai sejak kecil ngomongnya jangan kasar, jangan kotor. Amin. Kenapa? Karena mulut kita penuh kuasa. Karena untuk berkata kotor ini nggak perlu diajarin. Tapi kalau untuk berkata baik, kita perlu diajarin, betul nggak? Betul nggak? Saudara pernah merenungkan nggak? Setiap kita nih lahir di dunia, kita mencuri itu nggak perlu diajarin bagaimana cara mencuri. Tapi kita bisa sendiri, betul nggak? Kenapa? Kenapa? Halo? Tapi kalau disuruh berbuat baik, mesti diajarinnya sampai benar-benar kadang mesti pakai rotan. Betul nggak saudara? Kadang mesti pakai agak keras sedikit, supaya bisa tahu bagaimana caranya berbuat baik. Tapi kalau berbuat jahat, herannya gak perlu diajarin, udah pada bisa sendiri. Halo? Kenapa? Karena ada natur dosa. Betul gak? Ada natur dosa. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu gak perlu diajarin, udah pada bisa sendiri. Makanya penting hidup di dalam pertobatan. Amin? Makanya gembala sidang mendiang, mari Bapak Ibu Saudara berjuang. Suci berkata, berpikir, berbuat. Bertobat, minta ampun setiap hari. Selama masih hidup. Gembala sidang mendiang bilang, sebab nanti di alam roh tidak ada lagi pertobatan. Di alam roh tidak ada lagi pengampunan. Selama engkau hari ini sudah dengar firman sejak masa muda kita, mari sama-sama kita jaga hidup kita baik. Katakan amin. Hidup yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Lewat perkataan kita. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus mengajar supaya kita punya kualitas di dalam apa? Ya, media lanjut. Di dalam tingkah laku Bapak Ibu Saudara. Tingkah laku ini menggunakan bahasa aslinya anastrope. Atau ini menjadi role model. Anak Tuhan itu jangan ikut-ikutan, anak Tuhan itu harus jadi trendsetter, katakan amin. Harus jadi contoh, harus jadi teladan, amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa tingkah laku kita itu penting, kenapa? Karena lewat tingkah laku kita, nama Tuhan itu dipermuliakan, amin. Halo? Saya punya kesaksian. Ya, saya punya om tante, dia punya ART. Tahu ART? Asisten rumah tangga, ya. Mohon maaf ya, ini ART datang dari jauh-jauh dari kampungnya, pergi ke Jakarta, tujuannya mau kerja. Lalu tinggal, karena kerja di rumah om tante saya, dia tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ. Selama belasan tahun, karena sejak anaknya kecil sampai anaknya menikah. Satu kali tidak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba namanya Wati ini, ART ini datang ketemu om tante saya. Terus dia ngomong apa? Ci, saya mau jadi Kristen. Tolong dong bantu saya gimana caranya. Ini Wati ini bukan anak Tuhan. Tapi gak tahu gimana, satu kali Wati datang ketemu om tante saya, dia bilang, Ci, saya mau jadi Kristen, tolong bantu saya. Om tante saya bingung dong, sampai nanya sama Wati ini, Wati kamu kenapa kok tiba-tiba mau jadi Kristen? Ada yang ngajak-ngajak ke gereja? Enggak kok Ci. Kamu ada yang maksa-maksa kamu supaya jadi Kristen? Enggak. Ada yang ngancem-ngancem? Enggak. Padahal mohon maaf om tante saya juga menghargai keyakinannya Wati gitu ya. Dia gak pernah cerita tentang Yesus, gak pernah ngomongin tentang surga neraka misalnya gitu ya. Gak pernah ajak-ajak ke gereja juga gak, karena saking menghargainya. Tapi entah kenapa setelah belasan tahun Wati tinggal di sana, akhirnya dia ngomong, saya mau jadi Kristen.
Apa yang dialami oleh Wati? Dari teman-teman ART seputar rumah tangga, di seputar rumah om tante saya, itu ngalamin namanya aduh nggak enak. Mohon maaf ya Wati di kepalanya didorong-dorong saudara. Mohon maaf, mau dibilang bodoh Wati. Ya masuk neraka katanya, digituin saudara. Ya, wah digitu-gitu, udah macam-macam saudara. Tapi Wati pegang teguh loh saudara, dia mau jadi Kristen. Sampai saya tanya dia benar-benar, Wati kamu benar mau jadi Kristen? Benar kok. Saya cuma bilang kasih satu ayat, waktu itu saya ingat banget saya bilang begini. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri. Amin. Pikul salib, baru ikut aku. Betul nggak saudara? Iya kan? Iya kok, saya mau jadi Kristen. Berbulan-bulan saudaraku. Yang kedua, setelah dia ngalamin hal yang gak enak di seputar rumah om tante saya, dari teman-teman RT yang lain. Yang kedua, orang tuanya waktu tahu dia mau jadi Kristen, orang tuanya bilang, ya udah nggak usah nganggap kami lagi orang tua kamu. Coba tuh saudara. Tapi waktu pegang teguh terus, dia mau jadi Kristen berbulan-bulan. Tapi mujizat anugerah Tuhan terjadi saudara. Yaitu pas kapan? Waktu Wati ketemu dengan pasangan hidupnya. Ya, Wati ini dari Tengah aslinya, ketemu pacar orang Sumatera Utara, ya kan, Horas, haleluya ya, nggak masalah ya kan, Tengah ketemu Medan ya kan, yang penting Kuta Pandang dari gereja dan suku mana, amin saudara. Ya, akhirnya mereka berpacaran, saudaraku, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah sejak waktu memutuskan menikah, mujizat makin terjadi lagi. Apa itu? Waktu Wati diberkati di gereja, ya diberkati pernikahannya di gereja. Wah luar biasa, orang tuanya hadir. Jadi saksi, hadir menyaksikan pemberkatan pernikahannya Wati. Waduh, sudah. Halo? Sekarang Wati udah gak jadi ART lagi, karena dia udah punya keluarga. Sekarang udah jadi bagian anggota keluarga besar kami. Ya, jadi kalau ada acara keluarga, ada yang menikah atau apa, pasti diundang Wati itu. Belum lama ketemu, saya ledekin dia, Ibu Wati, saya bilang, Shalom Bu, ya kok bisa aja katanya. Suami mana? Iya gak bisa ikut kok, lagi ada kerjaan dia. Oh ya udah gak apa-apa. Sekarang Wati udah melayani juga di gereja di tempat di mana dia tinggal saudara. Dekat daerah situ, dekat rumahnya. Udah jadi singer, saya lihat videonya, waduh. Menyembah Tuhan, angkat tangan, nangis-nangis. Aduh terharu kita saudara lihatnya. Betul gak? Saya ingat belasan tahun yang lalu Wati datang, mohon maaf nih, datang dari kampungnya ke Jakarta cuma mau kerja. Aduh saudara, gak ada yang tahu hari ini Wati jadi anak Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya berani ambil kesimpulan. Ternyata belum menginjil, kita belum cerita tentang Yesus surga neraka saudara kepada seseorang. Ternyata lewat sikap hidup, lewat teladan yang baik, ternyata kita bisa membawa jiwa datang sama Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kenapa saya ambil kesimpulan begitu? Karena saya percaya, ya memang om tante saya bukan orang yang sempurna, ya kan. Makanya butuh mungkin belasan tahun Wati tinggal di sana sampai akhirnya dia memutuskan untuk ikut Yesus. Saya rasa Wati memperhatikan mungkin perkataan om tante saya, betul ya? Mungkin perhatiannya, mungkin sikapnya dan sebagainya yang kita nggak tahu, betul nggak saudara? Makanya kita tuh nggak perlu pencitraan sebetulnya, ya. Just the way you are aja, ya kan? Kalau kita anak Tuhan, kita tunjukkan anak Tuhan ya sebagaimana kita ada. Betul nggak saudara? Orang nilai kita, betul nggak saudara? Kita nggak usah pusing-pusing, kita supaya bagaimana caranya supaya orang nilai kita. Nggak usah pusing-pusing, jadi dirimu apa adanya, betul saudara? Orang itu nanti yang menilai dengan sendirinya, betul nggak saudara? Makanya saya tuh selalu pegang ya pemahaman bahwa hidup kita ini ditentukan dari omongan. Kita bergaul, kita ketemu orang, bisnis dan sebagainya, tergantung dari ucapan, saudara. Karena nanti orang akan menilai setiap omongan ucapan kita. Katakan amin. Amin. Sampai akhirnya saya percaya, Wati jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena dilihat ada teladan yang baik. Amin. Wati ngelihat ada Yesus dalam hidup om tante saya. Sampai akhirnya dia mau terima Yesus. Amin saudara. Tingkah laku itu penting, bisa membawa jiwa datang sama Tuhan. Halo? Nggak ada yang amin ya, saya curiga nih, haleluya. Ini bukan ibadah penghiburan kan ya, bukan ya saudara. Haleluya. Ya,
Saya jadi ingat satu kali kisah ada satu hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak muda dikasih Tuhan. Ada hamba Tuhan, ya ini cerita ilustrasi ya. Jadi baru pulang pelayanan tengah malam, naik sepeda motor dia saudara. Ya tengah malam saudara, naik motor sendirian. Lalu ketika lagi naik motor enak-enak mau pulang ya capek habis pelayanan saudara ya. Tiba-tiba dikelakson oleh satu truk di belakang dia, dump truck yang besar saudara ya. Pep, dia kaget saudara, wih kaget dia, siapa, truk. Pas lampu merah dia berhenti kan, sambil dia elus dada. Aduh, anak Tuhan harus sabar. Lampu hijau dia jalan lagi, naik motor bebek saudara kan. Jalan lagi, diklakson lagi yang kedua sama truk yang sama di belakang dump truck. Pep, dia kaget lagi saudara. Truk lagi. Lampu merah kedua dia berhenti. Dia elus dada lagi. Sama ngomongnya apa? Anak Tuhan harus sabar. Udah kan? Lampu merah hijau, jalan lagi. Di klakson yang ketiga saudara. Kaget lagi dia. Udah mulai kesel dia. Pas lampu merah ketiga dia berhenti. Dia elus dada. Tapi perkataannya kali ini beda. Tadi yang pertama, lampu merah pertama anak Tuhan harus sabar. Lampu merah kedua anak Tuhan harus sabar. Lampu merah ketiga sekarang dia elus dada tapi perkataannya beda. Sabar itu ada batasnya kata dia saudara kan. Sambil dia elus-elus dada ya. Sabar itu ada batasnya. Apa yang terjadi ya saudara kasih Tuhan. Dia standarin motornya, standar samping ya kan. Lalu dia samperin supir truknya saudara. Berani ya saudara ya. Dia samperin lalu dia tunjuk-tunjuk supir truknya. Apa perkataannya? Dia bilang begini, Pak supir. Karena kan dump truk kan tinggi saudara ya. Kan kita di bawah kan. Pak supir jangan macam-macam sama saya katanya. Dia tunjuk hatinya. Di sini memang ada Tuhan. Tetapi di sini belum ada Tuhan kata dia saudara ya kan. Haleluya. Berarti ini waktu dibaptis tangannya ketinggalan di atas ya kan. Nggak ikut nyelam ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya waktu dibaptis itu, waktu kita memberi diri dibaptis, ya kita lahir baru, ya kan. Waktu di kolam baptis itu ada dua pribadi yang menyaksikan loh, setan sama malaikat. Iya beneran, kita nggak lihat, ya kan. Waktu saudara masuk ke dalam kolam baptisan, iblis nangis bombay dia. Nangis banget, kenapa? Karena iblis bilang, aduh member gua hilang atu kata dia. Member gue hilang satu. Kita masuk ke dalam kolam baptisan, slep. Nah berarti hidup kita yang lama, hidup kita sudah mati bersama dengan Yesus. Amin. Waktu keluar kolam baptis, ada yang bersuka cita. Malaikat. Oh yes, kata malaikat. Malaikat bilang apa? Member gue nambah satu. Amin. Waktu keluar di kolam baptisan, makanya waktu keluar di kolam baptisan langsung ada yang kasih selamat ya. Selamat ya udah lahir baru, betul nggak? Iya. Nah hidup kita yang lama sudah mati bersama dengan Yesus. Saya kadang-kadang ngeliat tuh ada anak Tuhan dibaptis berkali-kali, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Halo? Masih mabuk, masih dugem. Halo? Sampai saya pernah ketemu dengan seorang yang gak pernah berubah hidupnya sampai dia pergi ke Israel. Ternyata dia mau dibaptis seperti apa yang Alkitab catat, seperti Naaman. Dibaptis di Sungai Yordan, lalu minta dicelupnya 7 kali. Jadi dia pergi ke sana, dicelup 7 kali beneran. Pak Pendeta, tolong celup saya 7 kali. Ya ayo 1, ya kan celup. 2, 3 sampai 7 kali. Pulang ke Indonesia, berubah? Enggak berubah, saudara. Apa yang salah? Baptisannya? Baptisannya enggak salah. Yang salah siapa? Orangnya error. Amin? Amin? Waktu sudah masuk kolam baptis, kita sudah ambil keluar kolam baptis, sudah ambil komitmen. Aku hidup baru. Selama saudara enggak ambil komitmen, enggak ambil keputusan untuk berubah, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Amin saudara. Maka jaga tingkah laku kita dengan baik sejak masa muda kita. Katakan amin. Coba kita lihat dulu ayatnya apa kata Paulus. Coba kita lihat ya 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Makanya Paulus menjaga betul hidupnya, semuanya, tingkah lakunya. Supaya kenapa? Jangan waktu dia melayani, memberitakan Injil dan sebagainya, malah bukan jadi berkat, tetapi malah jadi batu sandungan. Ini yang Paulus paling takut, saudara. Makanya dia jaga hidupnya baik. Supaya dimanapun dia melangkah, dia pergi, dia melayani. Hidupnya gak jadi batu sandungan, tetapi jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Yang ketiga, lanjut ya. Apa kata Paulus berbicara mengenai kualitas? Kualitas apa yang harus kita punya? Yaitu kualitas kasih. Kata kasih di sini menggunakan agape. Alkitab tidak mencatat secara eksplisit tentang berbagai jenis kasih, tetapi dari bahasa aslinya kita menemukan ada jenis-jenis kasih yang lain. Yang pertama itu ada kasih storge. Tahu storge? Halo? Apa tuh Pak Pendeta? Pernah dengar? Kasih storge itu kasih orang tua kepada anaknya. Yang kedua kasih phileo. Ini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani ya. Kasih phileo itu kasih persaudaraan antar sesama. Yang ketiga ada kasih eros. Kasih eros itu kasih antar lawan jenis, makanya orang sampai pacaran, menikah, punya keturunan, nah itu ada kasih eros. Tapi ada kasih yang paling berbeda, yaitu kasih agape. Ini yang paling beda, ini kasihnya Tuhan. Kalau storge, phileo, eros itu semuanya kasihnya sifatnya take and give, dua arah. Halo? Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Nah gitu ya. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Nah, itu selalu kasihnya itu tektokan, take and give, dua arah. Tapi ada kasih yang berbeda, yaitu apa? Kasih agape. Kasihnya bukan dua arah, tetapi kasihnya one way, satu arah. Makanya Alkitab berkata begini, di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Ini namanya kasihnya one way, bukannya two way, bukan dua arah. Bukannya kalau aku mengasihi kamu, kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu, bukan. Tetapi di saat kita tidak mengasihi Tuhan pun, Alkitab berkata Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya one way, satu arah. Wih, mantap. Maka Alkitab mengajar kita hari ini anak muda harus punya kasih seperti kasih Yesus. Kasihnya harus one way aja. Sekalipun mungkin kita berbuat baik, kita nggak balas kebaikan, nggak masalah. Kenapa? Karena Alkitab berkata kasih kita itu harus one way. Katakan one way. Iya. Kasihnya harus satu arah. Amin, saudara. Amin. Iya dong, belajar seperti kasih Yesus. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ya, lanjut media. 1 Korintus 13 ayat 13. Alkitab berkata apa? Sama-sama baca. Yuk, 3, 2, 1. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Paulus sampai marah-marah sama jemaat yang ada di kota Korintus. Karena jemaat di kota Korintus merasa hebat, lebih hebat daripada yang lain ketika dia punya satu karunia yang dianggap lebih hebat dari yang lain. Sampai Paulus marah, dia bilang, ya percuma kau bisa berbahasa malaikat, bernubuat, ya, dan sebagainya. Tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih, kata Rasul Paulus, engkau sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya sama dengan nol besar, tidak ada faedahnya. Amin, saudara. Amin. Mulai hari ini kita pulang gereja, kita harus banyak berbuat kebaikan. Amin. Kita berbuat baik bukan untuk mendapat surga, ya, tetapi karena kita berbuat baik, kita rajin melayani, rajin ke gereja, karena sebagai bentuk wujud rasa syukur kita, karena kita sudah terima anugerah keselamatan. Maka buah-buah yang keluar adalah kebaikan, kasih, amin. Buah Roh Kudus yang keluar, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Apa saudara? Penguasaan diri, amin.
9 buah roh ini keluar. Ini buah yang paling ajaib. Alkitab mencatat buah roh ialah bentuknya tunggal. Alkitab tidak bicara buah-buah roh ialah. Enggak. Saudara baca ya baik-baik di Galatia. Tetapi buah roh ialah, tunggal ngomongnya. Buah roh ialah, tapi isinya jamak. Saudara, kita nggak bisa menemukan ada satu buah tapi punya 9 rasa. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Buah yang satu, A, pasti rasanya juga A. Tetapi buah ini beda. Buahnya satu, tapi isinya 9. Amin. Ini udah satu paket. Katakan sama-sama satu paket. Satu paket. Pak, saya bisa pengendalian diri doang Pak Pendeta, tapi kalau sabar saya nggak bisa, saya orangnya nggak sabaran Pak Pendeta. Kata siapa? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini buah ini satu paket. Amin, Bapak Ibu. Amin. Belajar kita menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang keempat ya kualitas apa yang harus kita punya? Ya, harus cepat ya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat yaitu kualitas dalam kesetiaan. Kesetiaan menggunakan kata pistis. Ini lebih berbicara tentang iman. Orang beriman pasti setia. Katakan amin. Pasti setia. Halo? Iya. Dan kalau orang yang beriman, ya orang setia, kesetiaan itu saudaraku, saya percaya akan membawa saudara dan saya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Amin, puji Tuhan saudara ya. Kesetiaan, saya bisa sampai jadi pembicara di Gereja Tiberias Indonesia, satu anugerah yang besar. Benar saudara. Tapi saya percaya ini salah satu buah daripada kesetiaan, karena pelayanan itu berbicara kesetiaan. Amin. Setia aja, saya dari main musik saudara. Kurang lebih 2009 kali ya. Dari main musik saya main gitar bass. Masih naik motor. Waduh, ngerasain tuh bawa gitar di depan ya. Kehujanan, kepanasan, ban bocor, motor mogok. Aduh saudara, dulu saya ngalamin semua. Tapi itu melayani Tuhan itu suka duka, melayani itu indah. Katakan amin. Layani. Terus jadi worship leader. Rumah saya di Tangerang, dapat jadwal WL di Bogor. Naik motor ke Bogor, ya hajar terus, ya kan. 2 jam lebih, 2 jam setengah, wah santai. Udah pokoknya saya nggak pernah berkata tidak, pokoknya siap terus. Selama ini masih kuat, nggak sakit ya kan. Selama nggak ada acara benar-benar penting, pokoknya nggak pernah nolak. Siap, berangkat terus sudah. Ke Bogor, pulang dari Bogor sampai Tangerang hujan nggak habis-habis, rata hujannya. Sampai rumah tangga pada keriput. Satu kali anugerah Tuhan, dipilih jadi WL-nya Bapak Gembala Sidang. Ya, mumpung ada pemain keyboard, kita minta keyboard, suara-suara keyboard ya kan, haleluya. Pas satu anugerah Tuhan dipilih jadi WL-nya Bapak Gembala Sidang. Wah, puji Tuhan. Ya, anugerah bisa satu mimbar sama Bapak Gembala. Lalu satu kali, saudara, saya mendapat disiplin dari Tuhan waktu itu. Ya. Jadwal saya tadinya sudah WL-in Bapak di Gading Nias, Sarbini, saudara ya. Tiba-tiba saya waktu itu melakukan kesalahan karena saya nyanyi terlalu lama, saudara. Sehingga mengambil waktu khotbahnya Bapak Gembala waktu itu, saudara ya. Sehingga saya mendapatkan disiplin, ya. Memang kalau pelayanan itu harus begitu saudara, ada disiplinnya, betul nggak saudara ya? Harus ada pembentukannya. Apa yang terjadi, jadwal saya tadinya di Nias Sarbini, minggu depan jadwal saya Tiberias Cikarang, saudara ya kan, haleluya. Rumah saya di Tangerang ya, WL di Cikarang. Ya, satu kali pelayanan lewatin 3 provinsi, saudara ya kan. Rumah saya Tangerang, Banten, lewatin DKI Jakarta, masuk Jawa Barat, saudara kan, haleluya ya, kayak sopir akap, saudara. Tapi setia aja, amin. Setia aja. Tahu nggak waktu memilih setia itu nggak gampang setia. Yang pertama iblis ngomong dalam hati. Benar nih saudara. Waktu memilih setia iblis ngomong dalam hati saudara. Dia bilang apa? Lu kan udah WL di Nias, di Sarbini, ya kan? Masa di Cikarang? Iblis bilang dalam hati. Udah keluar aja. Pelayanan tempat lain aja. Saya bilang benar nih saudara, ngomong di mimbar nih di hadapan Tuhan. Saya bilang enggak, saya memilih setia pelayanan di Gereja Tiberias. Amin.
Yang kedua, waktu memilih setia. Waduh, banyak tantangan, saudara. Apa yang terjadi? Dengar omongan-omongan netizen gak enak nyampe di telinga saya. Ada jemaat bilang, waktu saya pelayanan di Cikarang, tuh lihat WL-nya Bapak Gembala, kayaknya jatuh dalam dosa. Aduh Tuhan Yesus. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Tuhan bungkam mulutnya ya saudara. Waktu memilih setia gak mudah, ya kan? Belum lagi setiap kali undang pendeta maju ke depan ya, pada hambanya sampaikan firman Tuhan. Setiap kali naik mimbar, pasti pendetanya bilang begini, loh kok di sini? Loh kok di sini? Saya bilang, emang kenapa Pak Pendeta? Yang penting kan saya masih Tiberias ya kan. Kalau udah pindah gereja baru bingung saudara. Ya kan biasa di Nias, biasa Sarbini ya kan. Iya. Saya cuma bilang mana-mana Tuhan panggil, Tuhan hadir, Tuhan ada. Amin. Iya. Wah pelayanan saya di mana tuh? Cikarang, Depok. Wah jauh, Cinere. Pokoknya jauh dari rumah. Terus memilih setia terus. Satu kali saya izin pelayanan hari Minggu karena saya ada acara keluarga. Jadi mau gak mau saya izin. Saudara. Lalu waktu saya izin, ya di tengah acara keluarga saya di siang hari itu, tiba-tiba ada telepon masuk. Saya gak tahu dari siapa, nomornya gak ke-save di handphone saya, nomor baru. Lalu saya angkat aja. Lalu ada suara seorang ibu dengan begitu lembutnya. Suaranya bilang begini, Shalom Pak Januar. Terus saya jawab dong, Shalom Bu, ya kan, dari mana ini? Terus dijawab lagi, iya ini Ibu Darniati. Siap Bu, Shalom Bu, siap. Ikut arahan Bu. Saya nggak tahu itu Ibu, saudara. Nggak pernah ditelepon sama Ibu ya, nggak punya nomornya juga. Ngomongnya lembut banget, Shalom Pak Januar. Ya dari mana Bu? Ya ini Ibu Darniati. Siap Bu, Shalom Bu. Hari ini nggak pelayanan, iya Bu saya izin ada acara keluarga, mohon maaf Bu. Iya Ibu cuma mau bilang minggu depan Pak Januar udah WL-in Bapak lagi ya. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Saya sekalian minta maaf Bu, mungkin kemarin saya ada lakuin kesalahan, saya janji gak ngulangin kesalahan saya lagi. Ya udah gak apa-apa kata Ibu ya. Yang berlalu biarlah berlalu ya kan, haleluya. Udah mulai minggu depan pelayanan lagi, WL-in Bapak lagi. Coba kalau dari awal saya dengar omongan iblis, saya pilih aku saya ya kan, ada keluar aja, saya hari ini gak ketemu saudara. Betul? Coba saya memilih sakit hati mungkin dengerin omongan netizen dibilang jatuh dalam dosa, ya kan? Saya undur, saya nggak melayani, saya nggak ketemu saudara pada malam hari ini. Tapi saya bersyukur saya memilih setia. Amin. Sehingga saya bisa berdiri lagi di mimbar ini. Waduh semua karena anugerah Tuhan. Tuhan itu baik, katakan amin. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Yang terakhir ya, saya undang pemain musik semua maju ke depan. Kualitas apa yang terakhir yang kita harus punya? Paulus mengajar kita hari ini ya, yaitu apa? Dalam kesucian, saudara. Kenapa kita harus hidup kudus, hidup suci? Makanya Bapak Gembala gak pernah bosen ngajar. Berjuang hidup baik, hidup benar, suci, berkata, berpikir, berbuat, bertobat, minta ampun setiap hari. Sebab di alam roh tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pertobatan. Jadi kalau sudah dengar firman ini sejak masa mudamu, kita harus jaga hidup kita baik. Supaya nanti waktu kita sudah selesai di dunia, lagu yang kita dengar itu bersama malaikat di sorga. Amin. Jangan sampai nanti waktu kita selesai di dunia, lagu yang kita dengar terlambat sudah. Kau datang padaku. Itu bukan ruang masuci, ruang karaoke saudara ya kan. Berarti saudara salah tempat. Amin. Iya. Harus hidup suci, hidup kudus. Kenapa kadang-kadang orang Kristen gak mau jaga hidup kudus, hidup suci? Kenapa? Karena kadang-kadang dunia ini memberikan satu keindahan, kenyamanan buat daging kita. Halo? Tapi percayalah saudaraku, dibandingkan semua keindahan dunia yang dunia bisa berikan, surga itu jauh lebih indah. Katakan amin. Amin? Iya, surga itu jauh lebih indah, saudara. Halo? Kita harus hidup kudus. Kenapa kita kadang-kadang merasa berat? Kita gak mau jaga hidup kudus. Karena kita gak memahami. Jaga hidup kudus, hidup suci itu adalah panggilan. Sama-sama katakan panggilan. Panggilan, coba kita lihat ayatnya terakhir ya. Panggilan. Firman Tuhan berkata yang terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Iya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Perhatikan, Allah memanggil. Halo?
Dipanggil kita semua hari ini. Kira-kira kalau kita nggak nyaut panggilannya, sopan nggak kita? Halo? Tuhan memanggil kita. Sejak dari perjanjian lama Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus jadi terang. Kita ini gereja Tuhan. Gereja itu bahasa aslinya eklesia, bahasa Yunani. Eklesia itu artinya dipanggil keluar dari kegelapan. Menuju terangnya Tuhan yang ajaib. Kita ini gereja-gerejanya Tuhan. Gereja itu ada dua. Gereja visible church. Yang kedua invisible church. Kalau yang visible itu, ini gereja yang terbatas dengan gedung, bangunan, tembok-tembok. Ini namanya visible church. Tapi kalau saudara dan saya kita disebut sebagai invisible church. Gereja-gerejanya Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka di mana kita ada, kita harus menunjukkan terang Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Biar Tuhan selalu bercahaya. Hidup kita selalu jadi berkat, jadi teladan. Saya percaya kalau kita punya kualitas, hidup kita bisa jadi teladan. Maka tidak ada perkara mustahil. Tuhan sanggup memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Katakan amin saudara. Mempercayakan perkara-perkara lebih besar. Amin. Timotius dipercayakan untuk satu pelayanan yang begitu besar. Perkara besar dipercayakan dalam hidup Timotius. Sebab kenapa? Dia bisa jadi teladan. Dia punya kualitas. Katakan sama-sama, saya angkat tangan kita semua. Tuhan, aku mau jadi teladan. Tuhan, ajar hidup aku supaya aku berkualitas. Sehingga aku berbeda dengan dunia ini. Katakan amin. Amin saudara. Yang diberkati berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita. Tutup Alkitabmu, datang sama Tuhan, sama-sama kita berdiri. Haleluya. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Sama-sama dengan imanmu katakan. Penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar. Bagai bintang yang bersinar. Terangi jalan hidupku. Panggil namanya sama-sama katakan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu sembah Dia, katakan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapi kami, Kau mengurapiku. Oh, penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar. Terangi jalan hidupku. Panggil nama Yesus. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Ku bersyukur, ku milikmu. Haleluya. Menjadi kesukaanmu. Inilah hidup kami, inilah hidupku. Di dalam kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur, ku milik-Mu. Menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku. Di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Haleluya. Seindah pelangi ku tahu
untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari setiap anak muda yang ada dalam ruangan ini sama-sama katakan, seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Yes, terima kasih Tuhan, haleluya. Penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan mengajar, Rasul Paulus merangkumkan bagaimana sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, untuk kami punya kualitas dalam 5 aspek dalam kehidupan ini. Yang pertama, ajar kami punya kualitas dalam perkataan kami Tuhan. Sebab kami percaya di mulut kami ada kuasa Tuhan. Ada firman-Mu yang bekerja dalam hidup setiap kami. Bahkan juga Tuhan ajar kami punya kualitas dalam tingkah laku kami. Sehingga di mana kami ada, kami boleh jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga kami harus punya kualitas dalam kasih. Mungkin kami hari ini berbuat baik, tapi kami tidak mendapat balasan dari perbuatan baik kami. Ajar kami supaya kami boleh memiliki kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang satu arah, one way. Di saat kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada saudara dan saya. Firman Tuhan juga mengajar, milikilah kesetiaan. Sebab kesetiaan yang akan membawa engkau dan aku hari ini, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, firman Tuhan juga mengajar supaya kita terus jaga hidup suci, hidup kudus, hidup benar. Sebab di Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, waktu engkau dan aku jaga hidup benar, maka mujizat begitu dekat dalam hidup setiap kita. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tanpa tunggu lama, sebentar saja. Hari ini kau udah jaga hidup baik, hidup kudus. Yosua bilang, besok kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib menolong kita, melakukan tanda mujizat yang begitu besar. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup setiap kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh jadi berkat dan kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tiba saatnya sambil bangkit berdiri, kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Mari sama-sama sebelum kita terima
korban tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sebentar kami menyatu dengan korban tubuh darah-Mu, kami menerima kuasa yang besar. Yesus tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau, maka kami percaya segala sakit penyakit kelemahan tubuh, kami percaya dijamah Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kami punya pengharapan dalam Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya setiap kami yang masih juga tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa, kami pulang, kami ambil komitmen, kami ambil keputusan supaya kami tinggalkan dosa, kami hidup di dalam pertobatan. Kami percaya Tuhan, terlebih lagi kami percaya kami akan bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan sorga. Kami sambut yaitu berkat korban tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan rotinya terlebih dahulu yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat di atas kepala kita, satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku mulai hari ini, kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami juga menolak virus cacar monyet di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat di atas kepala kita, satukan hati kita, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini, kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun, darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut, saudara punya pergumulan pribadi, sampaikan kepada Tuhan, di mana di momen yang terbaik kita menyatu dengan tubuh darahnya. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Mari kembali sama-sama kita angkat kembali, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, artinya dengan roti mana setiap hari. Makan tidur artinya dengan kuasa perjamuan kudus. Kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, bahkan kami punya iman. Tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kami mulia akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut, sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan, bahkan ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau angkat kedua belah tangan kita, sebab tubuh dan darah Tuhan yang akan menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita di tempat. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita mau nyatakan.
menyucikanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang bawa minyak bisa angkat minyak saudara. Firman Tuhan berkata di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar gembala sidang kami untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus, minyak urapan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata, minyak ini untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, bahkan menjadi sarana menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini ada tanda kuasa, ada mujizat Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah minyak urapan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kembali kami naikkan syukur kami buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah anak muda Buah Neges di Gereja TBS Kelapa Gading Nias pada sore malam ini. Ucap syukur, Tuhan baik, Tuhan yang sudah menyertai memberkati, bahkan Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, bahkan juga ibadah ini kami percaya ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan ibadah yang boleh memberkati setiap kami. Maka Tuhan Yesus, hamba doa ucap berkat bagi setiap anak muda yang hadir, berkati masa depan mereka, berkati studi sekolah mereka, berkati karir mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Kami percaya yaitu kuasa minyak anggur menyertai mereka dimanapun mereka berada melangkah. Apa yang mereka kerjakan kami percaya, kami punya iman dibuat Tuhan berhasil, beruntung lipat ganda. Maka kami ucap berkat juga buat orang tua kami kasihi, berkati supaya umur panjang sehat, terus diberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati berhasil. Kami ucap berkat yaitu bagi buat Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati umur panjang, sehat sempurna, bersama keluarga besar diberkati. Bahkan besok sepanjang hari melayani, Tuhan berkati dengan tanda kuasa mujizat Tuhan nyata di balik pelayanan minyak anggur. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga yaitu youth leader yang kami kasih ke Argo Pariaji, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehat dalam berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus tanamkan visi misi bagi setiap anak-anak kami, anak-anak muda Buah Neges di tempat ini, bahkan juga dimanapun ada. Kami percaya boleh membawa setiap kami anak-anak muda yaitu boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Kami juga ucap berkat yaitu buat leader kami Kak Aristo Pariaji, diberkati bersama keluarga, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua yang hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yaitu rekan-rekan, yaitu worship team, diberkati, worship leader diberkati, singer diberkati, di musik, choir, semuanya, soundman, media, semua yang sudah berjadilah dalam melayani Tuhan. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ucap berkat bagi bangsa kami Indonesia lewat pemimpin yang sudah terpilih, dilantik. Kami percaya mereka terpilih atas seizin Tuhan. Kami doa biarlah Tuhan mengurapi dengan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah menyertai tugas kepemimpinan mereka sepanjang 5 tahun ke depan, agar kami boleh melihat boleh bangsa kami semakin hari semakin besar, semakin diberkati, nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan. Bahkan juga ucap berkat bagi setiap kota di mana kami ada tinggal, tanah yang kami pijak, tanah yang diberkati, tanah yang diurapi Tuhan. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung lipat ganda. Akhirnya kami percaya sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami datang dengan berkat, kami pulang juga terima berkat daripada Tuhan. Mari setiap anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam ini, mari sama-sama angkat kedua tanganmu, kita mau aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga, seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya
percaya generasi minyak anggur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati, shalom Tuhan Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Maka demikian berakhirlah ibadah KKR Kaum Muda Bonerges pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu hari esok.